Now, you're watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan insan muda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga tetap bahagia meskipun saat ini kita tengah di situasi pandemi corona ya. Nah, saat ini saya Vini Auliani senang sekali karena bisa menemani insan muda semuanya dalam acara People Talk Podcast bersama dengan narasumber istimewa kita. Nanti ada Pak Eri Sudewo. Beliau ini adalah pakar dalam bidang kemanusiaan dan juga merupakan salah satu founder dari Dompet Duafa. Wow, dan tema kita kali ini adalah manajemen tim yang solid. Mungkin gak sih? Penasaran ya? Tapi tenang dulu ya, tahan dulu karena saat ini saya mengajak insan muda semuanya untuk berpartisipasi kebaikan ini dengan berdonasi melalui program yang namanya Para Tangan Tangguh Humanesia Dompet Duafa, di mana insan muda bisa ikut berpartisipasi berdonasi membantu mereka yang terdampak corona nih, ataupun juga mereka yang baru memulai usaha dan membutuhkan modal usaha. Ini caranya mudah banget, gampang banget. Caranya yaitu cukup dengan bisa scan QR code yang ada di layar ataupun melalui rekening yang ada di bawah ini, ataupun bisa langsung ke kanal di donasi.dompetduafa.org /keluarga tangguh gitu. Ditunggu ya kolaborasi kebaikannya. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di saat corona saat ini. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjut ke topik People Talk Podcast kita kali ini, yaitu manajemen tim. Tim yang solid mungkin gak sih? Tapi sebelumnya saya mau bacain dulu nih salah satu kita kenalan dulu sama pembicara kita kali ini, yaitu Pak Eri Sudewo. Beliau adalah ahli dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Tadi kan saya sebutin kalau beliau adalah salah satu founder dari Dompet Duafa. Tapi selain itu, beliau juga adalah pelopor ataupun orang yang ikut juga membangun banyak organisasi masyarakat di bidang pemberdayaan. Misalnya Forum Zakat, Institut Manajemen Zakat, dan juga ada LSM untuk memberdayakan dan caring. Juga beliau ini adalah tokoh perubahan atau Man of Change dari Republika pada tahun 2019 serta Social Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young. Selain itu beliau juga adalah penulis. Bukunya ini diantaranya adalah Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik dan juga Nasab, Nisab sama Manajemen ZIS atau Zakat Infak Sedekah. Nah, untuk itu langsung aja kita sapa ya pembicara kita pada kali ini, yaitu Pak Eri Sudewo. Halo, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ini kesibukannya lagi ada apa aja nih Pak? Tetap keliling, melihat teman-teman yang terus bergerak, juga masyarakat atau grassroots. Ya, sebentar lagi saya ke Banyuwangi. Di sana ada masyarakat nelayan, lumbung nelayan namanya, Fishbank. Program-program untuk pemberdayaan masyarakat, gitu ceritanya. Oke, tetap aktif terus ya Pak ya, walaupun masih pandemi corona ini. Ya, Bismillah. Tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Kita juga ngeri dong, jangan sampai kena kan. Wah, kalau kena bukan lagi cuma sakit, kegiatan kita pasti terganggu. Oke. Baik, nah Pak Eri, bahasan kita kali ini tentang manajemen tim. Tim yang solid mungkin gak sih? Nah, karena kan dalam kita memanage tim itu kan kita memanage beberapa kumpulan orang. Ya. Nah, tiap orang tuh ada beda pendapat, beda sudut pandang gitu. Nah, dari sepengalamannya Pak Eri sendiri juga nih sebagai praktisi karakter building, pasti kan ada dong kayak cerita tersendiri nih, ataupun juga tantangannya. Gimana sih caranya kita nih untuk bisa menyamakan visi dan misi dalam satu tim gitu. Apalagi zaman corona gini kan kita pasti ada yang bentuk teman-teman bentuk startup baru ataupun bentuk usaha-usaha kecil baru gitu kan, dimana mereka tuh ada tim tersendiri gitu, walaupun mungkin berawal dari tim kecil gitu. Nah, ini seperti apa nih Pak Eri? Iya, tim building atau tim solid itu keharusan, wajib. Karena kalau nggak solid, sulit. Jadi tim itu ibarat tubuh kita. Tubuh kita ini harus solid. Begitu keinginan kita untuk bangun, ya kita bangun. Kaki semua bergerak. Tim juga harus begitu. Ketika kita mengatakan kita bergerak ke sana, segera tim berjalan.
Nah, ini yang paling cocok atau yang hebat secara disiplin itu ya militer. 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 Jadi katakan begini. Keras dong jadi. Ya, disiplin. Galak ya, disiplin. Disiplin itu sudah, kalau tidak disiplin, lembaga tidak akan maju. Oh gitu. Jadi jangan dianggap sepele. Rapat terlambat, yang terlambat, pasti lembaga itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dari rapat kita sudah on time, itu keren. Maka ada pepatah bilang begini, kalau kita datang sebelum waktunya, kita memenangkan perang. Tapi kalau kita datang on time, jam 8 rapat, kita datang jam 8, kita memenangkan sebagian perang. Waduh. Jadi kalau datang sebelumnya, kita bisa memilih tempat. Nonton apapun juga, sepak bola misalnya, olahraga, kita bisa leluasa kalau sebelum waktunya kita datang memilih tempat. Di masjid juga begitu. Di masjid kalau kita datang misalnya hari Jumat, sholat jam 12, zuhur, pas Jumat, kita datang jam 11, setengah 12, itu kita bisa memilih tempat kecuali imam yang nggak boleh kita duduki. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau kita datang tepat waktu, kita memenang sebagian perang. Kenapa? Karena sudah beberapa orang di sana. Sehingga kita harus cari-cari tempat, kira mau di sini sudah ditempati, mau di sana sudah ditempati. Tapi kita masih bisa memilih. Tapi kalau kita terlambat datang, namanya kalah perang. Nah, jadi kita misalnya membantu orang-orang dalam bencana, kita datang terlambat, kita sudah kehabisan tempat untuk base camp kita, untuk macam-macam. Nah, maka kembali kepada diri kita. Kalau saya pernah wawancara Dato Mahathir, beliau mengatakan bangsa yang tidak disiplin jangan bercita-cita hendak maju. Nggak bisa. Nah, sama seperti tubuh kita, sama seperti mobil. Mobil itu begitu starter, masuk gigi 1 atau personel yang maju, otomatis begitu bergerak, ya bergerak semua. Tidak boleh ada satu yang ban bocor misalnya. Sama tubuh kita. Nah, barangkali masih ada toleransi di dalam diri kita adalah kesulitan tubuh kita. Kalau barangkali jari bengkak atau gitu, kita masih enak. Tapi kalau paru-paru sudah bermasalah, jantung, maka yang vital-vital nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi keharusan tim solid. Semakin besar timnya, semakin sulit. Gitu. Oke, jadi kunci utamanya yang memegang peranan penting banget itu disiplin. Salah satu dari disiplin, dalam ya. diri sendiri dulu gitu ya. Oke, nah kalau kita nih sebagai muslim, kita kan patokan kita kan biasanya kita tuntunan kita tuh nabi ya, Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, ataupun mungkin tokoh-tokoh lainnya gitu yang bisa kita ambil contohnya. Nah, kalau dari sisi memanage tim ini, ada nggak sih dari kisah nabi terdahulu ataupun para tokoh petinggi gitu yang kita tuh bisa ambil kayak pelajaran tentang gimana ya mereka manage tim dengan baik gitu? Iya. Kalau kita mencontoh misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hampir-hampir tidak punya teman kecuali istrinya. Iya. Kalau Nabi Musa, dia meminta kepada Allah, maka adiknya Harun menjadi nabi, menjadi pendampingnya. Tapi kalau kita lihat kan Bani Israel sejak dengan Nabi Musa, itu kan begitu Nabi Musa ketemu Allah pada waktu di Gurun Sinai itu nggak salah namanya, itu kan dia kembali ternyata kaumnya sudah murtad. Dengan Samiri itu yang membuat anak tinggal sebentar sapi, gitu tinggal ya. Sebentar. Iya. Maka dia marah kepada Harun. Harun bilang jangan begitu, nanti akan kelihatan mereka dan kita ditertawai, itu bahasa kitanya. Tapi kelihatan bahwa Nabi Musa ini cuma punya Nabi Harun. Nabi Isa punya kaum Hawariyun, cuma beberapa orang saja. Yang paling contoh terhebat memang Rasulullah, Rasul kita. Nabi Muhammad. Bukan karena itu menentang Nabi kita. Rasul itu Nabi akhir zaman. Maka kita lihat siapa yang pertama masuk Islam setelah Rasulullah SAW? Istrinya Siti Hajar. Iya. Siti Hajar siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah. Seluruh kekayaan Siti Khadijah untuk dakwah. Sehingga pada waktu wafat Siti Khadijah pakaiannya pun biasa-biasa saja. Hebat. Setelah itu siapa orang kedua masuk Islam? Apakah Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar? Itu sudah step by step. Dan ini adalah orang terpenting. Dan pada waktu itu Islam masih dikembangkan secara diam-diam. Iya. Maka Rasul berdoa, ya Allah kalau bisa salah satu Umar itu masuk ke dalam Islam.
Nah, bagusnya ya Iya. ini bantuan Allah, Umar bin Khattab yang masuk. Yang singanya. Ya, bukan pada Abu zaman Lahab. itu. Nah, ini jadi, nah ketika sudah masuk Islam, suatu saat Rasul dengan teman-temannya sedang duduk, Umar datang. Ya Rasul, benarkah ini agama yang diridhoi Allah? Iya. Benarkah ini agama yang begini dan begitu? Iya. Kalau begitu kenapa kita dakwah berdiam-diam? Kita harus bangkit. Nah, Umar itu melakukan istihad banyak sekali. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, Rasul itu di dalam membina tim itu orang-orang pilihan. Nah, bisa nggak kita dalam membentuk organisasi tim-tim pilihan? Ini mohon maaf, itu yang saya lakukan di Dompet Duafa. Jadi ketika recruiting tim itu menyangkut leader-leader, saya harus turun langsung untuk memantau bagaimana tim yang saya rekrut. Jadi kalau kita tidak puas dengan SDM sekarang, kita harus melihat recruiting kita gimana. Apakah ada KKN, apakah kualifikasi nomor 1, atau apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak sekali problemnya. Nah, pemimpin itu harus bisa memotivasi. Jadi ketika dia harus bicara sudah jauh ke depan. Sehingga nanti kalau sudah seperti itu, gaji dan segala macam nomor 2. Nah, ini yang penting sekali. Nah, itu adalah sebuah cita-cita untuk ke depan seperti apa. Nah, ini kita lakukan. Jadi saya boleh senang melihat tim-tim bagaimana Dompet Duafa digerakkan di awal dulu. Kan masuk beberapa teman, misalnya Mas Jamil Az-Zaini. Mas Jamil Az-Zaini ini pertama mengikuti pelatihan BMT kita, angkatan pertama, tahun 94, itu di Lewiliang. Nah, setelah itu saya bertanya kepada Budi Hadrianto, tim kita, itu sekarang di Astra. Memegang perkebunan apa, saya sudah nggak begitu paham. Bud, siapa nih Bud yang kira-kira bagus untuk kita bisa masukkan ke Dompet Duafa? Di sana kan Mas Jamil, oke. Mas Jamil kita tempatkan di Lampung selama 3 bulan. Dan kita bertanya kepada tim di sana, bagaimana Mas Jamil? Semuanya merekomendasi, bagus, nah, kita tarik itu. Nah, ini cara kita. Dan banyak orang punya metode. Dan ketika merekrut leader-leader, saya biasanya memanggil teman-teman. Di antaranya yang mewawancara adalah Mas Jaim Saidi yang di Nardiram. Nah, dia bicara, saya cuma memantau saja. Saya tidak bicara, Mas Jaim yang bicara. Saya memantau orang ini bicara bohong atau bicara. Jadi menilai dalam percakapan. Ya. Gitu. Membual boleh, berbohong tidak boleh. Membual itu misalnya. Beda jadi itu. Beda. Membual itu misalnya, saya pengen sekali misalnya punya lembaga yang 2 tahun punya penghasilan 1 triliun. Boleh-boleh saja itu membual. Yang tidak boleh adalah saya punya lembaga 6 bulan sudah menghasilkan 100 miliar nih. Padahal enggak. Tapi kalau saya mimpi 2 minggu lagi punya 100 miliar, keren ini. Nah, itu membual boleh-boleh saja. Nah, itu yang harus kita pantau. Nah, ketika diwawancara sudah kelihatan itu, bagaimana struktur dia bicara, bagaimana perangai dia dan segala macam. Meskipun toh nanti juga harus dibuktikan pada waktu selama perjalanan. Oke, siap. Jadi adalah rekrutmen dalam melihat seseorang itu hal pertama yang perlu ditekankan itu tadi ya. Nah, kalau gitu sebenarnya hal mendasar apa sih yang harus ada nih dalam diri seseorang atau dalam sebuah tim agar dia bisa jadi tim yang utuh dan solid gitu? Nah, ini kiat saya adalah tidak ada di buku-buku. Cuma saya meyakini bahwa saya melihat kurikulum vitae-nya. Buat saya kepintaran perlu tapi nomor 2. Kalau orang ini aktif di kampus, syukur-syukur dia ketua senat di zaman saya atau ketua BEM. Ada leadershipnya. Gitu. Ya, ketua BEM atau itu memberikan leadershipnya. Lingkungannya sudah membuktikan dia lolos untuk tampil untuk segala macam. Jadi itu nggak dipoles saja, gitu. Jadi tapi kalau ada orang pintar dan kelihatannya tidak ada kurikulum vitae dia aktif, oh saya menolak gitu. Kenapa? Ini orang textbook thinking. Dia hebat untuk dari dirinya sendiri. Dia membaca buku untuk dirinya sendiri. Tapi kontekstualnya enggak. Dan aktivis-aktivis itu kontekstual. Biasanya nilai mereka biasa-biasa saja. Maka ketika ada aktivis ketua BEM nilainya bagus, dia aktif, wah itu keren sekali. Sudah garu cendana pula. Tapi biasanya aktivis itu nilainya ya lulus-lulus saja. Biasanya begitu. Itu mungkin di zaman saya lah ya. Bagusnya di zaman saya dulu tidak ada IP. Kalau ada IP mungkin saya nggak lulus itu. Ya, jadi saya lulus ya udah nggak ada masalah. Tapi saya paham sekali apa konteksnya. Nah, ini penting. Jadi
konten dan konteks itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bicara konten saja bicara textbook thinking, tapi kalau bicara konteks adalah kontekstual. Gitu. Berarti kemampuan untuk bersosialisasi, bernegosiasi itu penting Iya, sekali penting ya. sekali. Kalau dari sisi karakter buildingnya itu apa tuh? Nah, Misalnya sifat-sifatnya, Iya. akhlaknya gitu. karakter ini adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku tanpa sujud. Tanpa Sujud. oh, Namanya karakter. Tapi kalau sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari dengan sujud namanya akhlak. Jadi Oke. karakter itu bagian dari akhlak. Nah, karakter itu ada batas nation, politik, geografis. Jadi karakter bangsa Jepang beda dengan karakter bangsa kita. Tapi kedua-duanya masih memperlihatkan hal yang baik. Tapi kalau bicara akhlak, apalagi dengan sujud itu sumul, menyeluruh dan merata, nggak ada batas-batas geografis. Orang sholat di Jepang dengan di Eskimo misalnya, dengan di Amerika dan di Indonesia sama. Ya. Ya, adabnya juga sama. Jadi tidak ada imam sebelum Al-Fatihah selesai amin duluan, nggak ada. Itu bicara adab, aturan. Tapi kalau karakter bangsa Jepang dan karakter bangsa kita beda. Ya masih bisa dibeda-bedakan. Karena kebaikan kebenaran yang ada di Jepang mungkin di kita Belum berbeda. tentu sama dengan di Belum sini tentu ya. sama. Nah itu Oke. kalau dengan sujud jadi semuanya Sama ya. merata. Oke, baik. Nah, tadi Pak Eri kan juga bilang kalau leadership adalah salah satu poin penting ya dalam membentuk sebuah tim, membentuk tim yang di awal gitu. Nah, kalau gitu leadership yang seperti apa sih yang ideal gitu biar timnya ini bisa jalan Iya. nih gitu. Kebetulan saya sedang menulis buku judulnya Cek Kepemimpinan Anda. Sedang ditulis ini. Oh, keren. Jadi saya memberikan masukan, misalnya Stephen Covey membuat The Leader in Me. Saya tidak puas, karena tetap di situ dikatakan bahwa leader itu harus hebat. Buat saya enggak. Kalau kita mendalami dengan iman, dengan sujud, leader itu tidak perlu hebat. Kalau di dalam buku The Leader in Me atau buku-buku para pembesar atau buku-buku hebat lah, itu selalu mengatakan bahwa leader itu harus memimpin orang lain. Di dalam Islam, inti leader itu adalah pimpin dirimu sendiri. Saya tidak boleh sebut namanya karena ini sensitif. Saya punya jadwal sebulan sekali ke sebuah daerah. Di tempat itu saya dulu dijemput oleh seorang driver. Driver ini pikirannya keren. Contoh paling mudah adalah dia begini, Pak Eri, saya membaca tulisan Pak Eri di Opini Republika begini dan begitu. Driver itu. Jadi bukan baca berita, baca opini. Apa maksudnya begini-begini? Nah, suatu saat dia begini, Pak Eri, saya boleh curhat? Oh boleh dong. Saya ini kagum sekali dengan ibu saya. Dalam hati saya ya mau nggak mau dong, ibu sendiri kita harus kagum. Iya. Kemudian dia ngomong, ibu saya itu oleh kakek saya, oleh bapaknya dijodohkan suami idiot. Bapak saya itu cuma tahunya cuci baju dan sholat tepat waktu. Seluruh kebutuhan disiapkan ibunya. Orang ini bukan siapa-siapa. Masya Allah. Mau nggak kamu dijodohkan dengan idiot? Nauzubillah min dzalik kan. Iya, nauzubillah. Jadi kakak saya idiot pak, adik saya idiot pak. Saya nikah, saya lihat anak saya alhamdulillah nggak idiot. Dan sekarang saya menjadi tumpuan keluarga saya. Masya Ini Allah. bukan siapa-siapa. Iya. Nah, jadi orang yang begitu merasa besar, surga menolak gitu. Jadi orang seperti saya tinggi, jangan merasa tinggi. Saya petinggi, tubuh saya tinggi, tapi kan saya tidak punya jabatan apa-apa. Ya, jadi kalau saya sudah petinggi terus merasa hebat, surga menolak. Dan itu hampir semua pemimpin mengatakan dia harus hebat. Saya enggak. Maka Padahal judul buku enggak. saya ada Cek Kepemimpinan Anda. Jadi ketika misalnya lomba lari misalnya, lomba lari maraton katakan, orang terdepan dapat juara, bangga sekali dia. Surga Iya. menolak. Surga menolak ya. Ada orang katakan paling belakang, tapi dia tabadu saja. Kenapa dia paling belakang? Sebenarnya dia bisa memenangkan, karena mungkin dia menolong orang-orang yang jatuh dan macam-macam dia tolong. Ini kan luar biasa. Dia tidak mendapat juara di finish, tapi dia mendapat keridhaan Allah. Mana yang akan masuk surga? Yang itu tadi. Nah, ini kan jadi kita bisa lihat. Jadi harus dibuka, diubah cara ini kita. Contoh paling mudah.
kalau kamu dapat SK dari Pak Jokowi menjadi menteri ini, kamu bangga nggak? Ya bangga pasti Bangga, ya, iya. senang gitu. Senang, bangga. Rasul itu bangga nggak sebagai utusan Rasul Allah? gitu. Enggak sih kayaknya, Kenapa? malah dia gemeter kayaknya ya. Karena akhlak Adam. Akhlak ya. Jadi ada tidak boleh ada sebiji Iya. sawi kesombongan kita. sombongan, karena kalau hebat itu bisa Oh, iya. menggiring kepada kesombongan Benar. itu tadi ya. Jadi kalau Rasul jalan misalnya, tahu nggak lo, gua nih utusan Allah satu-satunya. Iya. Ya kan dia bisa ngomong seperti, tapi enggak. Artinya apa? Itu uswatun hasanah, uswat, tawadu, rendah hati. Maka ketika pemimpin semakin rendah hati, timnya hebat. Tapi semakin leadernya sombong, timnya pun sombong, Kacau, rapuh ya, itu. rapuh. Kelihatannya hebat, padahal rapuh. Ada rapuh. Tapi kalau dia semakin rendah hati, tim buildingnya semakin. Maka ketika pemimpin menurunkan egonya, tim ini tumbuh baik. Tapi ketika pemimpin memelihara egonya, maka tim ini akan remuk. Dan di lembaga Ziswab, tim tidak boleh sombong-sombong. Iya. Gitu. Maka saya mengatakan, perusahaan itu hampir tidak bisa melahirkan pemimpin. Kenapa? Karena nabinya uang. Orang masuk perusahaan ngapain? Cari uang. Cara uang, iya. Nah, cilakanya lembaga Ziswab tidak melahirkan pemimpin. Itu cilaka 12. Kenapa? Karena lembaga Ziswab, lembaga nirlaba, itu bicara nilai-nilai. Bicara nilai-nilai, tapi nilainya tidak melahirkan pemimpin. Kacau. Gitu. Jadi, nah ketika perusahaan melahirkan pemimpin, hebat sekali itu. Dan ketika lembaga nirlaba melahirkan pemimpin, biasa-biasa saja. Karena nilai-nilainya sudah harus dibangun di sana. Iya, karena itu hal-hal yang biasa Hal ditanamkan. yang biasa. Gitu. Jadi kalau orang pegang air basah, wajar. Begitu Wajar. orang pegang air tidak basah, wah ini orang keren sekali. Gitu. Ibaratnya ya. Iya, ibaratnya. Oke. Nah, jadi nilai poin yang utama itu adalah rendah hati ataupun tawadu. Iya. Dan juga termasuk membantu orang lain ya. Sifat help Ya, tadi itu. dan itu pembahasan lain yang kira-kira semakin leader itu punya manfaat besar, semakin leader itu tawadu, ini adalah puncak-puncak keberhasilan seorang pemimpin. Masya Allah. Jadi ketika dia bisa bersedekah semakin banyak, maka kan ketika Rasul mengatakan, siapa nih yang mau bersedekah gini-gini, dah. Abu Bakar ngomong, bisik, udah. Umar ngomong, saya separuh harta saya, Rasul saya serahkan. Kemudian bertanya, siapa yang lebih dari saya Rasul? Abu Bakar. Loh kenapa? Seluruh hartanya diberikan. Waduh, masih ada yang lebih. Maka Rasul bertanya kepada Abu Bakar, setelah engkau serahkan seluruh hartamu, engkau punya apa? Saya punya Rasul dan Allah. Masya Allah. Jadi Umar, wah kalah lagi dia. Jadi Umar itu selalu kalah dengan Abu Bakar. Maka suatu saat sedang pertemuan, Rasul mengatakan, seandainya masih ada Nabi, Umar bin Khattab layak menjadi Nabi. Sahabat-sahabat berpikir. Begitu Rasul berjalan, seorang sahabat mengikuti. Ya Rasul, bukanlah ada Abu Bakar? Apa jawaban Rasul? Kalau masih ada Rasul, Abu Bakar layak menjadi Rasul. Masya Allah. Tidak semua Nabi menjadi Rasul. Tapi dua-duanya sudah makomnya beda. Beda ya. Kenapa begitu? Umar bin Khattab orang yang meledak, tapi hatinya bersih. Jadi hatinya, hasadnya harus hati-hati. Jadi ketika hatinya bersih, dia pakai pedang untuk dakwah, Kebenaran. bukan ya. untuk ketidakadilan. Ya. Gitu. Jadi beda-beda si ininya. Tapi yang pasti adalah kalau kita lihat tim Rasul ini sangat solid. Sangat solid ya. Satu Yang- misi gitu ya mereka. Yang bijak ada Abu Bakar, Iya. yang tegas Yang ada tegas Umar, ada Umar. yang jagoan dagang ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang cerdas sekali ada Ali bin Saryati, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi suatu saat dia dengan pertandingan membaca Al-Quran, khatam, dah selesai, Rasul dia tidak sebutkan namanya, nggak ada yang nggak bisa. Rasul tanya, Ali kamu berapa? Kalau nggak salah jawabannya, saya 33 kali khatam. Kaget. Kenapa? Ya saya membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Jadi kalau dalam waktu 2 jam, 3 jam menghatam Al-Quran seperti apa kan susah.
Nah, itu jadi terpelajar sahabat. Iya ya, itu bicara Cerdas cerdas. ya, Masya Allah. Gitu. Nah, Oke, itu oke. tim Rasul Tim sangat Rasul, ya. hebat gitu. Komplit, oke. Nah, ini Pak Eri, namanya dalam hidup itu kan ada masalah datang, termasuk juga dalam tim kan. Kadang ada yang namanya tuh badai datang nih, menerpa tim, baik dari internal maupun eksternal. Nah, saat masalah itu datang menimpa tim kita, baik itu datangnya dari eksternal ataupun internal. Nah, ini nih gimana solusinya gitu penanganannya? Ini bicara bagaimana dari awal seorang leader harus membina tim buildingnya. Membangun keluarga, membangun organisasi, membangun RT, membangun perusahaan, membangun negara. Intinya adalah tim building. Betul. Inti tim building adalah leader. Inti leader adalah leadership. Sering saya katakan problem Indonesia adalah leader without leadership. Banyak pemimpin tapi tidak punya kepemimpinan. Banyak orang terpelajar tapi tidak terdidik. Orang terpelajar itu bicara sertifikat, gelar, macam-macam. Terdidik itu bicara akhlak, bicara karakter. Jadi orang kalau tidak punya dididik karakter akhlaknya, maka semakin dia pintar, semakin hancur negara. Bumi ini kata Nelson Mandela, kata Mahatma Gandhi, cukup untuk 7 generasi. Tapi bumi ini tidak cukup untuk 7 koruptor. Karena kepintarannya dahsyat dan perilakunya. Nah, jadi intinya adalah kembali kepada ibda bin nafsi, diri sendiri. Diri sendiri bagaimana? Ketika dia bisa melihat kekurangan dirinya, bisa menemukan dirinya, Plato pun bilang itu adalah kemenangan terbesar. Filsuf Yunani Plato mengatakan, kemenangan terbesar adalah bisa menaklukkan diri sendiri. Ketika pemimpin bisa menaklukkan diri sendiri, tim aman itu. Ya, tim aman, jadi kenapa pemimpinnya bagus? Jadi nggak mungkin, gitu. Jadi ketika ada tim yang mengkudeta, itu keliru dalam recruitingnya. Keliru, jadi panjang. Jadi ketika ada masalah, apapun masalahnya ketika timnya solid, masalah itu jadi tantangan. Harus diatasi bersama. Oke, jadi dimulai dari leader itu sendiri, dari dalam diri kita sendiri ya. Nanti insya Allah depannya ke timnya. Ya, dan itu kuncinya adalah iman. Iman. Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, seluruh pemimpin sia-sia. Garis bawahi kata-kata saya. Catat tuh ya insan muda. Ya. Oke. Tanpa iman dan sujud Islam, seluruh pemimpin di dunia sia-sia. Masya Allah. Oke. Jadi tanpa Anda memimpin orang hebat, tapi Anda seperti tadi, ibunya supir tadi yang dijodohkan, bapaknya adalah idiot, itu ahli surga. Kakinya sudah terdengar. Karena visinya udah bukan dunia lagi, udah bukan cakep apa ganteng lagi, tapi surga gitu ya. Jadi dia hatinya ikhlas gitu, terima gitu ya. Ini saya tambahkan buat insan muda ini. Iya. Bill Gates itu orang paling kaya di dunia. Sekarang ada lagi yang pemilik Telstra katanya menyalip, ya oke lah. Katakan dia dengan Bill Gates orang nomor 1 terkaya. Orang bilang dia visioner. Enggak. Buat saya enggak. Office boy yang sujud itu yang visioner. Masya Allah. Karena dia ngelihat akhirat. Bill Gates kaya apapun juga sia-sia karena tidak sujud. Jadi untuk apa? Bahkan harta ini akan menghabisi dia. Kenapa? Kan harta itu tidak distribusi. Ketika mayat dikasih kembali untuk kesempatan ke dunia, apa yang ingin dilakukan? Bersedekah. Maka berbahagialah amil dan nazir. Kenapa? Pekerjaan yang Anda lakukan adalah pekerjaan mulia. Tapi kita jangan merasa mulia. Pekerjaan ini mulia, tapi jangan kita merasa mulia, maka itu menjadi ujub. Jadi cilaka 12 buat kita. Oke. Gitu. Jelas itu tegas. Jadi intinya adalah sujud iman pada Allah gitu ya. Oke, Pak Eri. Nah, tadi Pak Eri kan bahas juga tentang kudeta. Soal kudeta ini misalnya nih dalam satu tim suka kan, pasti ada yang nggak sepemikiran. Entah misalnya leadernya nggak sepemikiran sama anak buahnya, atau anak buahnya juga nggak satu visi misi nih sama pemimpinnya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah ada juga kan pemimpin nggak cocok nih kayaknya, udah disingkirin aja deh, kalau nggak pindahin aja ke tim lain gitu. Atau gimana sih sebenarnya yang bagus gitu? Di bawah jenderal yang baik tidak ada serdadu yang buruk. Tapi di bawah jenderal yang buruk bukan hanya tujuan tidak tercapai, SDM terbaik pun kacau balau. Seperti hari ini Indonesia. Mantap. Gitu. Nah kalau jenderal yang baik tuh office boy pun punya manfaat. Tanpa office boy kan berantakan. Ada kecoa, ada tikus. Jadi ketika office boy membersihkan dengan bismillah, itu sudah visioner. Nah jadi bagaimana kalau ada kudeta, itu kekeluaran pemimpin.
Mengapa ada kudeta? Loh kan saya lama sekali berkecimpung di organisasi. Toh saya tidak pernah dikudeta. Apa harusnya? Maka pemimpin itu harus melihat seperti yang Rasul katakan. Perbedaan pandangan itu adalah rahmat. Jadi kalau kamu punya pandangan A, teman kita B, kemudian C macam itu adalah rahmat. Apa yang kamu kemukakan barangkali sekarang cocok, besok belum tentu. Pandangan teman kita B hari ini mungkin di Anda tidak cocok, atau mungkin hari ini cocok. Jadi bagaimana pemimpin harus mengkombinasikan, dan itu pemimpin harus betul-betul memperlihatkan ketawaduannya, gitu. Ketika tim stagnan tidak ada ide-ide, pemimpin memancing, dan ketika pancingan itu berhasil, pemimpin merasa seolah-olah itu bukan gagasannya, tapi gagasan Anda cerdas sekali nih. Apresiasi. Diapresiasi. Gitu ya? Jadi itu tim akan hidup. Jadi semuanya tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya tawadu, rendah hati, insya Allah timnya akan bangkit. Oke, Masya Allah. Sip. Nah, selanjutnya nih, kita nih insan muda zaman now nih relate banget sama istilah toksik nih. Baik orang yang toksik, pasangan yang toksik, ataupun masalah yang toksik. Apa artinya? Saya toksik tuh racun sih sebenarnya. Kolonial. Pokoknya sebenarnya kayak orang yang nyebelin sih intinya. Jadi kayak misalnya dalam satu tim tuh ada aja nih orang yang kayaknya ini dia toksik banget nih, kalau deket-deketnya nih pasti kayaknya ada aja masalahnya, atau kalau enggak kayaknya gitu aduh ya? Banyak negatifnya deh gitu. Ya, jadi ya. Istilah untuk orang-orang yang nyebelin, toxic, ya? Negatif people gitu nih dinamain toksik. Nah, cara ngadepin orang yang kayak gini ataupun permasalahan toksik itu yang hadir dalam tim ini gimana nih? Dimanapun juga orang yang paling nyebelin dan paling menyenangkan itu ada. Yang paling nyebelin harus dipanggil empat mata. Meskipun 4 mata dilarang, bukan 4 mata harus datang berdua kita ngomong. Sampai terakhir ente maunya apa? Gitu ya. Dia ngomong terus terang, open card. Organisasi begini-begini nih, ente sendiri begini. Kan artinya bukan hanya merugikan lembaga, ente sendiri akan rugi. Maka pemimpin harus manggil heart to heart, dari hati ke hati. Jangan dibuka pada waktu rapat. Itu pasti akan dendam tim kita. Jadi jangan menegur di depan umum. Iya, ya? nggak boleh. Jadi 4 mata saja. 4 mata kita boleh. Oh, luar biasa. Fair-fairan gitu. Fair-fairan aja lah, terbuka. Juga hati-hati, jangan sampai mulut ini mengeluarkan kebun binatang semua. Iya. Jadi mulutmu, harimaumu itu kan, mungkin dia sekarang mengalah karena dia tidak punya jabatan, tapi dendamnya, doanya kan jadi orang terzalimi. Itu juga harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kudeta, ada pandangan, ada yang nyebelin macam-macam. Itu kekeliruan di pemimpinnya. Orang itu semakin menyebalkan, kenapa tidak diajak ngomong tuh berdua? Gitu. Jadi kenapa saya bisa ngomong begini? Saya anak yatim. Dari dulu saya tidak pernah punya kesempatan kebaikan untuk di zaman saya. Punya prestasi apapun juga, yang diangkat adalah anak orang kaya atau bapaknya pejabat. Yang anak yatim tersisi itu. Maka pikiran saya biasa ada di barisan kalah. Bagaimana saya merawat orang kalah? Karena saya bagian dari sana, jadi gitu. Maka artinya dulu buat saya kepintaran nomor 2, yang paling penting adalah disiplin. Kalau anak yatim sudah bodoh, tidak disiplin, siapa yang mau ngajar? Sudah bodoh, tidak disiplin, curang lagi. Nah, ini kan perilaku-perilaku yang harus kita perkuat. Kalau enggak, habis kita. Jadi how to solve the problem, atau how to solve, atau how to macam-macam, itu sudah harus kita. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, kita menyadari jangan sampai ketika orang miskin, anak yatim menjadi pemimpin, balas dendam, korup dan macam-macam. Ketika anak pejabat menjadi pejabat, dia mempertahankan status quo-nya sebagai orang yang terkaya, bahkan kurang. Jadi padahal harta itu semua tidak akan membantu apa-apa. Ya, jadi seperti tadi Bill Gates, dananya besar sekali misalnya. Apa kemudian menjadi mulia? Untuk akhirat kan. Cuma kelihatannya aja ya. Kalau di dunia dia dapat membeli apapun juga. Pak Eri, kita udah berusaha maksimal, kita juga udah berusaha maksimal. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita kita tolak atau kita hindari gitu. Sehingga secara nggak langsung kita ternyata mengecewakan tim gitu. Ada anggota yang mengecewakan tim, ataupun mungkin ada keputusan-keputusan yang nggak jalan gitu loh, visi misinya nggak jalan. Jadi anggotanya nih, timnya nih ngerasa kayaknya nggak bisa berkontribusi dengan baik ya. Saya nih mengecewakan ya dalam tim ini. Nah, kalau ada terjadi kejadian kayak gini, jadi apa yang harus dilakukan leadernya gitu? Ini harus dimotivasi. Jadi setiap
waktu kita bisa memotivasi. Pelatihan atau kaderisasi itu tidak hanya di ruang-ruang formal, pelatihan, naik kelas, dapat sertifikat, enggak. Pada waktu kita berjalan di mobil, pada waktu makan, bahkan pada waktu ke toilet pun kita harus memperlihatkan keteladanan. Jadi ngomong seperti apa kita, ini yang sering saya contohkan. Kalau seorang pejabat atau di lembaga Jiswab, dia berjalan dengan supirnya, dan tidak pernah mau makan bareng dengan supirnya satu meja, masalah. Jangan. Tapi ketika dengan tim, dengan tamu, ya supir nggak perlu satu meja, dia bisa di meja yang lain. Karena ada hal-hal pembicaraan yang dia tidak boleh dengar. Tapi ketika berdua saja, juga kita gengsian, ini pemimpin bermasalah. Namanya atasan bukan pemimpin. Karena dia untuk bercengkrama dengan supir pun merasa terhina. Padahal itu ada cerita menarik Qais bin Kauni kalau nggak salah namanya. Qais bin Kauni ini bukan siapa-siapa. Bahkan dia cuma sangat hormat kepada ibunya. Semua dilayani. Ibunya suatu saat bilang begini, Qais, ibu pengen naik haji. Jauh negaranya, di Syam atau di mana itu. Wah, oke, terus Qais membeli anak sapi. Setiap hari anak sapi ini dia bopong ke bukit, turun lagi. Orang mengatakan di tempat itu ini orang gila. Dan sapi semakin besar, dia semakin kuat. Kuat otot-ototnya. Akhirnya setelah selesai musim haji, ibunya lumpuh. Memang sebelum lumpuh, ibunya lumpuh, apa yang harus dilakukan? Dia gendong ibunya dari Syam jalan kaki ke Mekah. Masya Allah. Demi buat menuhin keinginan ibunya. Iya. Sampai di Masjidil Haram, ibunya berdoa. Kemudian bertanya kepada Qais, kamu kok kenapa nggak berdoa? Qais mengatakan, kalau ibu berdoa, insya Allah aku pun ikut masuk surga. Ya Allah. Keren banget. Suatu saat Qais ingin bertemu Rasulullah. Sampai di Madinah, ternyata Rasul sedang memimpin perang. Ibunya menunggu, nggak bisa menginap dia, kembali dia. Saya lupa apakah Rasul waktu memimpin perang atau sedang berniaga. Kemudian Rasul pulang bertanya kepada Fatimah, apakah ada tamu datang? Ada. Rasul menjelaskan, orang itu namanya Qais bin Kauni dan langkahnya terdengar di langit. Maka dia berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau engkau ingin doa masuk surga, temui, minta doa kepada Qais bin Kauni. Gitu. Qais meninggal. Ribuan malaikat turun itu. Mengantar dia. Merawat jenazahnya. Orang bingung, ini banyak sekali orang seperti ini, apa maksudnya? Dan ternyata orang baru tahu. Gitu. Nah, sebelum meninggal, Qais itu berjalan mengikuti rombongan khalifah, rombongan dagang. Nah, Rasul sudah wafat. Umar dan Ali selalu bertanya kepada khalifah, kafilah-kafilah, apakah ada orang begini? Nah, ada. Suatu saat ada. Di mana dia? Sedang menunggu onta. Office boy, peternak gitu. Tapi langkahnya sampai bukan siapa-siapa dia. Viral di langit istilahnya. Viral di langit ya. Bahasa ada sekarang viral di langit. Ditemui. Kata Rasul begini-begini. Qais bingung, Anda ini khalifah. Anda ini Ali, mengapa minta doa kepada saya? Ini pesan Rasul begitu. Di tanganmu ada tanda. Coba lihat tangannya. Memang ada tanda. Minta doa. Ya udah, minta doa. Jadi artinya kembali, pemimpin itu bukan harus hebat, enggak, Qais itu bukan siapa-siapa. Gitu. Dan ini perhatian sekali buat teman-teman semuanya, terutama lembaga siswa. Kalau anak-anak muda menjadi pemimpin harus contoh seperti itu. Jangan Anda merasa bangga, punya uang, punya jabatan, punya wajah ganteng, cantik, macam-macam. Jangan itu yang dilihat, tapi hati kita. Jadi ketawaduan kita dahsyat sekali itu dampaknya. Oke, mantap, Masya Allah. Itu dia tadi Insan Muda. Nah, mungkin ini ada closing statement Pak Eri untuk Insan Muda semuanya terkait manajemen tim biar kita bisa membentuk tim yang solid. Kalau bisa sih nggak cuma di dunia doang, tapi di akhirat juga gitu. Ya. Ya.
Karyawan itu ada 4 tipe. Ada satu tipe karyawan dikasih tahu beres. Beres ya. Beres pekerjaan. Ada tipe karyawan kedua dikasih tahu perlu juklak juknis. Petunjuk pelaksana, petunjuk teknis. Karyawan ketiga sudah dikasih juklak juknis nggak jalan. Kenapa? Butuh fulus bin fulus. Ya. Yang keempat sudah dikasih fulus bin fulus nggak jalan juga. Kenapa? Harus ditendang. Di mana posisi kita? Nah, ada lagi 2 karyawan yang lebih hebat. Begitu dikasih tahu, dia koreksi yang memberitahu. Ini harusnya begini-begini nih perintahnya. Wow. Itu keren. Yang lebih keren lagi, belum dikasih tahu dia sudah bisa jalankan semua. Wow. Itu entrepreneur, jadi kepekaan kita, bukan pekok. Nah, ini insan muda seperti Anda tinggal pilih di mana. Anda boleh pintar, boleh cerdas, cum laude, tapi Anda tidak punya karakter. Banyak orang terpelajar di kita, tapi perilaku mereka mengkhawatirkan. Kenapa? Beda antara terpelajar dengan terdidik. Kalau terpelajar bicara sertifikat, banyak sekali orang bicara, tapi terdidik sedikit sekali. Yang menyelamatkan negara adalah terdidik, meskipun negara itu tidak punya apa-apa. Sementara Indonesia ini kaya raya. Mengapa miskin? Karena kita banyak terpelajar, tapi kita bukan negarawan. Jadi politik itu, ini bedanya politikus dengan negarawan. Negarawan itu berkorban untuk bangsa, sementara politisi sebagian negara jadi korban. Mengorbankan negara. Nah, gitu. Ya, Oke. ini Ya. pesan buat insan muda. Insan muda semuanya. Mantap, baik. Terima kasih banyak Pak Eri. Insya Allah. Tadi pesan-pesannya, ilmunya, inspirasinya. Ini benar-benar kalau kata anak sekarang nih kayak daging banget gitu ya. Jadi insan muda kalau bisa sambil dicatat mungkin tadi poin-poinnya itu yang penting-penting yang bisa diterapin tuh yang mana, karena ini benar-benar keren banget ilmunya. Nah, tapi sebelumnya nih saya juga sekali lagi mau mengingatkan insan muda semuanya untuk ikut berkolaborasi kebaikan dengan berdonasi melalui program kita yang namanya program Tangan Tangguh, di mana insan muda bisa berdonasi membantu mereka nih yang terdampak corona, yang di PHK ataupun baru memulai usaha dan membutuhkan modal kerja. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Cukup dengan melalui rekening di bawah ini atau scan QR code yang ada di layar ataupun ke kanal donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Nah, ditunggu ya. Ayo kita berlomba-lomba kebaikan, amal jariah semuanya di dompet duafa. Semoga bisa menjadi amal jariah buat insan muda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, akhir kata saya Alvina Uliani dan juga Pak Eri dan juga teman-teman semua yang bertugas, kita pamit mohon undur diri dulu. Kita juga tidak mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Eri ya atas ilmunya, dan juga terima kasih untuk insan muda semuanya yang telah setia menyaksikan dan mendengarkan People Talk Podcast Dompet Duafa ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Get to making with jive, boy. When it hits you, yeah.